Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali bersama Miss Devi Nuranti dari SDN Kebon Baru 4 Kota Cirebon. Pada pagi hari ini anak-anak kelas 5 akan belajar matematika dan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Oke adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Marilah adik-adik, sebelum kita belajar, siapkan dulu alat-alat belajarnya, pensil dan buku. Kemudian sebelum kita belajar, kita ingatkan terlebih dahulu di masa pandemi sekarang ini, biasakan dengan kebiasaan baru atau new normal dengan menggunakan masker dan selalu ingat mencuci tangan serta jangan berkerumun ya adik-adik. Marilah kita mulai belajarnya. Sudah siapkan? Ayo kita mulai dengan tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengenal dan memahami konsep bilangan pecahan. Selanjutnya menyederhanakan pecahan dan mencari pecahan senilai. Selanjutnya mengetahui luas dan letak negara Indonesia. Selanjutnya kita juga akan belajar membedakan ide pokok dan kalimat pengembang. Selanjutnya pecahan. Ada yang masih ingat gak pecahan apa? Pasti masih ingat ya tadi. Pecahan adalah dua bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalkan pecahan 4/5. Bagian atas bilangan ini disebut dengan pembilang. Sedangkan 5 bilangan yang di bawah per ini disebut dengan penyebut. Adik-adik, cepat kita lihat. Pecahan tadi 1 kita coba ya, 1/2. 1 itu sebagai pembilang. Selanjutnya yang 2 adalah penyebut. Nah, dengan kata lain, pecahan adalah bagian dari keseluruhan ya. Misalkan kita memiliki pizza dibagi menjadi 2, maka ditulis menjadi 1/2. Bagian yang diarsip ini adalah 1, bagian dari keseluruhannya 2. Kemudian kita bagi 4, maka bagian dari yang 1 bagian ini dibagi menjadi 4. Maka ditulis penyebutnya 4. Kemudian yang diarsip menjadi 2 bagian. Maka ditulis tidak 1 lagi, tapi jadi 2. Maka disebut dengan 2/4. Oke. Pembilangnya 2, penyebutnya 4. Seperti itu adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada berapa bagian sih bentuk dari pecahan? Ya, karena pecahan itu tidak hanya 1 bagian saja. Selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk pecahan. Ya, ada pecahan sebagai pembagian, ada pecahan sebagai perbandingan, dan ada pecahan sebagai bagian. Yang tadi dijelaskan pada bagian pembagian pizza itu adalah pecahan sebagai bagian. Nah, selanjutnya pecahan sebagai pembagian 5 dibagi 7 bisa ditulis sebagai 5/7. 5/7. Oke, selanjutnya pecahan sebagai perbandingan. Ini membandingkan antara
berbagai benda yang berbeda. Misal kelereng biru dan kelereng putih. Kelereng biru ada 24 kelereng, kelereng putih ada 27. Maka ditulis 24 per 27 atau 24 banding 27 kelereng. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada gunting dan topi. Ya, dibandingkan jumlah gunting ada 10 dan jumlah topi ada 16. Maka perbandingannya ditulis 10 banding 16 atau 10 per 16. Itu sebagai perbandingan. Selanjutnya, pecahan sebagai bagian. Ini yang tadi di awal-awal kita sudah bahas. Ada satu buah kotak persegi panjang dibagi 4 kotak kecil. Kemudian diarsir 2 kotak yang kecil tersebut. Maka 2 kotak kecil warna kuning ini menjadi 2/4 bagian dari keseluruhan kotak yang ada di dalam persegi panjang ini. Selanjutnya ada lingkaran dibagi menjadi 11 bagian. Kemudian yang diarsir kuning ada 8 bagian. Maka 8/11. Ya. Selanjutnya, pizzanya ada 1 buah, tetapi dipecahin, dibagi-bagi ya menjadi 6 irisan. 6 irisan 1, 2, 3, 4 dan sudah dimakan 2, maka sisanya adalah 4 irisan. Jadi ditulis dalam pecahan 4, 1, 2, 3, 4 ditulis 4. Kemudian yang di bawahnya penyebutnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka 4/6. Oke, selanjutnya coba tebak adik-adik. Ada kue nih. Kuenya ada berapa bagian? Satu kue ini dibagi-bagi, diiris menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bagian dan dia berwarna coklat ada 2 bagian. Maka tulisannya adalah bagus, betul sekali 2/6. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyederhanakan atau membuat pecahan senilai? Gini caranya. Yang pertama, dikalikan dengan angka yang sama. Contoh, carilah pecahan senilai dari pecahan 4/9. Itu dengan mengalihkan 2 angka yang sama, yaitu 2/2. 4/9 dikali 2/2, maka 8/18 merupakan pecahan senilai dari 4/9. Selanjutnya, ada dikalikan angka yang sama juga dengan contoh yang berbeda. Dikalikan dengan 3/3. 4/9 dikali 3/3 menjadi 12/27. Maka pecahan senilai ini bisa dicari dengan 4/9 dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2/2 dan 3/2. Maka pecahannya menjadi pecahan senilai atau pecahan yang sama, yaitu 4/9 sama dengan 8/18 sama dengan 12/27. Oke, selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan membagikan dengan angka yang sama. Nama lainnya menyederhanakan. Contohnya, sederhanakanlah pecahan berikut. 24/36, maaf ya adik-adik, disederhanakan dengan angka yang sama, dengan dibagi dengan 2 angka yang sama, yaitu 2/2 menjadi 12/18. Kemudian 24/36 dibagi angka yang samanya 3/3 menjadi 8/12. Oke, jadi pecahannya 24/36 sama dengan 12/18 sama dengan 8/12. Tapi ini juga masih bisa disederhanakan lagi adik-adik ya. Sama dengan berapa? 8/12 itu bisa dibagi menjadi 2 angka yang sama. Yaitu berapa? Ya. Dibagi dengan angka 4.
per 4. Maka 8 dibagi 4 per 4 menjadi 2, 12 dibagi 4 menjadi 3. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Nah, ini merupakan pecahan paling sederhana dari 24 per 36 sama dengan 3 ada 3 pecahan yang didapat ya. Yang pertama 24 per 36 sama dengan 12 per 18 sama dengan 8 per 12. Selanjutnya 2 per 13. Oke. Dan yang terakhir yaitu pecahan sebagai perbandingan. Masih ingat kan pecahan sebagai perbandingan? Salah satu contohnya adalah perbandingan luas daratan dan luas lautan Indonesia, yaitu 1:3. Artinya luas Indonesia secara keseluruhan dibandingkan antara luas daratan dan luas lautannya itu 1:3. Berarti luas lautannya lebih luas. Oke, adik-adik. Nah, ngomong-ngomong mengenai luas Indonesia, berapa sih luas Indonesia itu? Pasti penasaran kan? Ingin tahu berapa luas Indonesia secara keseluruhan? Adik-adik bisa lihat, total luasnya adalah 5.193.250 km persegi. Selanjutnya luas daratannya yaitu 1.19.440 km persegi. Selanjutnya luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Kemudian jumlah pulau di Indonesia ada 17.504. Nah, luas Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai pulau, maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Oke, selanjutnya letak Indonesia secara astronomis. Berdasarkan letaknya Indonesia itu dapat dilihat dari bentang, lintang utara dan lintang selatan, permukaan, garis bujur dan garis bujur timur dan garis bujur barat. Selanjutnya astronomis yaitu letak koordinatnya berdasarkan garis lintangnya. Di mana sih? Yaitu terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai 141 BT. Oke, inilah peta Indonesia. Nah, seingatkan adik-adik, ada beberapa pulau yang banyak sekali pulaunya, ada 17.504 tadi ya, tetapi ada beberapa pulau besar di Indonesia. Pertama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Oke, ini merupakan garis lintang utara. Nah, LU yang tadi ini berdasarkan astronomis itu berdasarkan titik koordinatnya ya. Ini lintang utara sampai yang ini bujur timur. Ya. Kita berada di garis bujur timur. Nih 95 nih. Kemudian sampai 141 detik. Kemudian lintang utara, garis lintang utara ya, dari 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara. Oke. Selanjutnya kita lihat letak Indonesia berdasarkan geografis. Letak Indonesia berdasarkan kondisi permukaan bumi itu disebut dengan letak geografis. Artinya dilihat dari batas-batas seperti samudra, benua, laut, gunung, dan danau. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu terletak di antara benua besar yaitu Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke. Nah, ini dia samudra ini. Kita lihat ya. Ini benua Australia, ini Samudra Hindia, berupa samudra ya atau laut yang sangat luas. Kemudian di sini ada Samudra Pasifik dan benua Asia. Kita berada di tengah-tengah di antara
garis yang di antara letak geografis tersebut, 2 benua dan 2 samudra. Selanjutnya ada batas wilayah Indonesia. Batas-batas wilayah Indonesia itu apa aja sih? Oke, sebelah utara, kita mulai dari utara ya. Tadi Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada sebelah selatan, di bawahnya ada Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia. Dan sebelah timur kita ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, sekarang kita coba yuk, ayo mencoba membuat peta sederhana berdasarkan lokasi tempat tinggalmu. Tapi kalian bisa melihat dulu contoh denah lokasi. Denah lokasi ini merupakan salah satu contoh sederhana yang biasa kita lihat. Kalian bisa melihatnya di surat undangan biasanya, yaitu surat undangan perkawinan atau surat undangan ulang tahun. Oke, di sini ada alamat ambilnya, kemudian di denah tersebut ada tempat acara. Kira-kira tempat acara apa ini ya? Kalian bisa melihat dari denah tersebut, kalian bisa punya ide untuk membuat sebuah cerita. Cerita apa ya? Kalau sudah ada denah seperti ini, kalian berarti punya acara untuk suatu kegiatan ya. Oke, kita membuat cerita dari denah ini ya. Cerita singkat, contoh cerita singkatnya yaitu kita pikirkan ide pokoknya dulu. Apa sih ide pokoknya? Ide pokoknya adalah acara ulang tahunku yang ke-11. Selanjutnya, setelah ide pokok kalian temukan, kalian siap-siap membuat kalimat pengembang. Kalimat pengembangnya bisa seperti ini. Hari ini adalah ulang tahunku. Aku dan keluargaku berencana akan mengadakan acara ulang tahunku yang ke-11 di rumahku. Alamat rumahku berlokasi di Jalan Muhammad Yamin, Gang KMPI 1. Rumahku bercat biru. Aku berharap teman-teman bisa menghadiri acara ulang tahunku. Ini merupakan kalimat pengembang dari ide pokok acara ulang tahunku yang ke-11. Jadi ide pokok itu kalian bisa tahu apa sih yang dimaksud dengan ide pokok. Tapi sebelum kita tahu atau cari tahu apa itu ide pokok, kita bedakan dulu ya. Tadi ide pokok yang pertama kali ada di kepala atau yang muncul atau gagasan utamanya. Nah, bisa dicatat oleh adik-adik semua di rumah. Ide pokok adalah pokok paragraf, gagasan utama, atau ide yang menjadi inti cerita atau ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam suatu paragraf. Selanjutnya tadi ada apa ya? Ada kata apa ya? Setelah membuat cerita, setelah membuat ide pokok, maka muncul kembali, berkembang kembali ide-ide yang lain sebagai kalimat pengembang yang merangkai satu cerita tadi, yaitu kalimat pengembang. Ini kalimat pengembang itu apa? Kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi menerangkan kalimat utama atau ide pokok tadi. Seperti tadi contohnya ya. Coba lihat lagi kita ke belakang contoh dari cerita tadi. Yang pertama, ide pokoknya adalah acara ulang tahunku yang ke-11. Selanjutnya kalimat pengembangnya dikembangkan dari ide pokok tadi dengan hari ini adalah ulang tahunku. Nah, ini adalah kalimat-kalimat pengembang, mengembangkan atau lebih memperkaya lagi ide dari ide pokok yang pertama. Jadi kalimat pengembang itu sangat penting juga ya, supaya cerita yang kita sampaikan menjadi lebih jelas dan menarik. Oke, selanjutnya kita kembali ke buku ya. Di buku panduan di rumah kita ada bagaimana cara
mengembangkan ide pokok dan kalimat pengembang. Nih, pertama ada keluargaku, ide pokoknya ya, keluargaku tinggal di pedesaan. Yang kedua, di lingkungan tempat tinggalku terdapat beberapa fasilitas umum. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Sebentar ya, sebelum ke kesimpulan. Selanjutnya, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Selanjutnya yang keempat, keindahan tempat tinggalku. Dari ide pokok ini kita bisa membuat kalimat pengembangnya yang sebelah kanannya. Oke. Yang dari ide pokok pertama, keluargaku tinggal di pedesaan. Keluargaku tinggal di pedesaan, itu ide pokoknya. Selanjutnya ada kalimat pengembangnya. Udara di desa masih sangat segar dan sejuk. Di sekitar rumahku terdapat banyak pohon, lahan kosong, dan sawah. Air di desa juga sangat sejuk karena berasal dari mata air. Selanjutnya, yang ide pokok kedua yaitu di lingkungan tempat tinggalku terdapat beberapa fasilitas umum. Walau tinggal di desa, tapi di sini terdapat beberapa fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa. Fasilitas tersebut digunakan oleh seluruh warga desa. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Lingkungan tempat tinggalku hanya terdiri dari beberapa rumah saja. Rumah-rumah tersebut memiliki halaman yang luas. Sebagian warga yang tinggal di sini merupakan bekerja di ladang. Itu adalah kalimat pengembang dari ide pokok ketiga. Ide pokok terakhir yang keempat yaitu keindahan tempat tinggalku. Maka kalian bisa mengembangkan dengan membuat kalimat pengembangnya, yaitu lingkungan tempat tinggalku memiliki pemandangan yang sangat indah, hamparan sawah yang tersusun rapi, berundak sangat indah dipandang, gunung yang menjulang tinggi terlihat jelas di pagi hari. Sekian adik-adik cara mengembangkan ide pokok dan membuat kalimat pengembang suatu cerita. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan. Ingat kembali, kesimpulan yang pertama adalah tentang pembelajaran matematika mengenal konsep pecahan dan pecahan senilai. Maka pecahan adalah bagian dari keseluruhan dalam bentuk pembilang dan penyebut. Jadi ingat kembali, misalkan ada pecahan 1/8, 1 merupakan pembilang, 8 sama dengan penyebut 4 ya, 1/8. Jadi tempatnya. Selanjutnya ada pecahan senilai dapat disederhanakan atau dapat dihasilkan dengan cara mengalihkan dan membagikan dengan bilangan yang sama. Contohnya tadi 8/12 dibagi 4 dan per 4 lagi angka atau yang bilangan yang sama, maka menjadi 2/3. Selanjutnya ingat-ingat kembali mengenai Indonesia, negara kita tercinta, yaitu terletak secara astronomis ya dan secara geografis yang membedakan dengan negara-negara atau tempat-tempat lain di dunia ya. Selanjutnya cara mengembangkan ya dan membedakan ide pokok dan kalimat pengembang dalam suatu cerita. Oke adik-adik, demikianlah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kami ingatkan kembali mengenai penjagaan atau melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, ya, kemudian selalu mencuci tangan, ya, dan diusahakan jangan pergi kemana-mana dulu ya, adik-adik, karena sekarang masih masa PPKM. Selanjutnya adik-adik, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena masih diberikan
kesehatan sampai saat ini ya. Tetap semangat selalu untuk belajar, jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.